Saat Presiden Joko Widodo tiba di Washington DC, Amerika Serikat, tidak disambut pejabat Amerika Serikat itu. Kontan saja publik tanah air langsung bereaksi. Di antaranya mempertanyakan, kok tidak ada penyambutan? Ada juga yang membuli. Reaksi lain menyalahkan Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi. Nah, seakan membalas berita-berita miring di tanah air, akun resmi Presiden Jokowi di Twitter, yakni Joko Widodo _ @Jokowi pada 13 Mei 2022, mengunggah foto-foto Presiden Jokowi telah diterima oleh Presiden Joe Biden. Seperti dilansir poskota.co.id, penerimaan Presiden Amerika Serikat dalam rangka pertemuan Amerika Serikat ASEAN, yakni pertemuan pemimpin negara-negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja. Satu negara tidak diundang, Myanmar, karena ada masalah demokrasi. Jokowi terlihat sumringah, senyum lebar saat diterima Presiden Biden. Penyambutan khusus dengan suasana kemegahan protokoler kepresidenan Amerika Serikat. Dalam foto-foto itu terlihat suasana akrab antara kedua pemimpin. Pada foto-foto sesi rangkaian jamuan oleh Presiden Amerika Serikat, semua perwakilan kepala pemerintahan dari negara-negara ASEAN berfoto bersama di halaman belakang Gedung Putih. Saat berfoto bersama secara berjajar, Presiden Jokowi tepat di sisi kanan Presiden Joe Biden. Sedangkan di sisi kiri Presiden Amerika Serikat adalah pemimpin Brunei Darussalam, Raja Hassanal Bolkiah. Satu foto lainnya dalam sesi itu, Presiden Biden tampak tertawa sumringah dengan tangan di bagian belakang Presiden Jokowi yang juga tertawa lepas. Sementara itu, dalam penjelasan unggahan foto-foto itu, Presiden Jokowi mengatakan, suasana saat diterima Presiden Biden dan suasana dalam acara bersama jamuan para pimpinan negara-negara ASEAN disambut Presiden Joe Biden di halaman Gedung Putih. Lalu kami berfoto bersama menghadap ke arah Monumen Nasional. Kemitraan strategis komprehensif ASEAN Amerika Serikat adalah status kemitraan tertinggi yang penting di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, tulis Jokowi. Karena itulah saya mengajak Amerika Serikat untuk terus menjadi mitra strategis yang saling menguntungkan dengan ASEAN, kawasan yang sudah lebih 5 dekade menikmati perdamaian dan stabilitas, tambahnya. Sebelumnya Jokowi memberikan gambaran tentang acara jamuan santap malam untuk para pimpinan negara-negara ASEAN oleh Presiden Biden. Menghadiri jamuan santap malam pemimpin negara ASEAN dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Kamis malam waktu setempat. Sembari membalas tos Presiden Biden, saya menyampaikan bahwa KTT khusus ASEAN Amerika Serikat merupakan momentum tepat memperkuat kemitraan ASEAN Amerika Serikat, kata Jokowi. Yang menarik, Presiden Jokowi menyinggung perang di Ukraina tanpa menyebut Rusia. Dalam teks ini, Jokowi menjelaskan, perang di Ukraina berdampak global terutama terkait ekonomi dunia. Lantas, pernyataan ini dilanjutkan yang mengingatkan dunia internasional yang kiranya secara halus juga ditujukan kepada negara-negara adidaya tentang bahayanya hal yang menimpa Ukraina apabila terjadi di kawasan apa yang disebut Indo-Pasifik. Jika hukum internasional tak dihormati, multilateralisme ditinggalkan. Maka yang terjadi di Ukraina dapat terjadi di wilayah lain, termasuk di Indo-Pasifik, tegas Presiden Jokowi. Memang kepergian Jokowi ke Amerika Serikat sempat jadi bahan ejekan para pembencinya di negara sendiri. Terutama si pengutil panci yang ngakak Jokowi nggak mendapat sambutan upacara kenegaraan. Gue juga heran dengan lawatan Jokowi ke Amerika. Masalahnya Biden kan lagi kesel sama Jokowi karena nggak nurut ajakannya untuk nggak ngundang Putin di G20 gara-gara aksinya menginvasi Ukraina.
Tulis Ramadan Syukur yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Tapi dasar Jokowi emang manusia kopik. Dia nyantai aja. Bukannya melarang Putin datang, tapi lewat telepon malah mengundang Putin dan Zelensky agar kedua pemimpin ini hadir di G20. Gimana dengan Biden? Apa nggak tambah sebel? Sekarang terjawab. Ternyata apa boleh buat, kepalang tanggung. Apa salahnya kalau Biden juga diundang sekalian untuk hadir di G20? Cuma undangannya nggak lewat telepon, tapi spesial diserahkan langsung ke orangnya. Gila kan Pak De? Butuh keberanian luar biasa dan berjiwa besar untuk mendatangi orang yang sedang marah kepadanya. Coba bayangkan, andai kedatangan Jokowi cuma diterima wakilnya sebagai bentuk penolakan Biden. Misalnya, gimana malunya? Makin lebar aja ketawa si tukang panci. Tapi gue jadi ingat pesan orang bijak. Jangan takut akan kegagalan. Tapi takutlah jika Anda tidak pernah mencobanya sama sekali. Dan ternyata Jokowi disambut dengan baik dan hangat oleh Biden. Undangannya pun sudah diterima. Perkara nanti nggak datang, urusan belakang. Pokoknya, see you in Bali for G20. Tulis Jokowi. Dan seantero dunia biar tahu. Kebayangkan gimana indahnya dunia yang lagi carut marut gara-gara perang Rusia-Ukraina. Lalu di G20 nanti Putin dan Zelensky bisa berdamai disaksikan Biden dan Jokowi. Layak dong Pak De diganjar Nobel Perdamaian kayak Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Karena jasanya mewujudkan perdamaian pasca Perang Dunia Pertama. Jadi apa yang gue bayangkan jadi kenyataan. Maka Jokowi akan dikenang sebagai orang yang berhasil mencegah Perang Dunia Ketiga yang saat ini ditakutkan banyak orang. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.